Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan tergolong sebagai pengikut yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita tentang mandi yang sudah kita sampaikan di dalam ajaran Islam, dalam konteks Islam ya. Ada satu waktu di mana kita mandi itu sangat dianjurkan, sangat disarankan, atau bahkan ya, tadi disunahkan ya. Kapan itu? Adalah di sepertiga akhir malam ya. Jadi sebelum kita menunaikan sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud, alangkah lebih nikmatnya sholatnya jika kita bisa memulainya dengan melakukan mandi ya. Nah, dari sunnah Rasul ini kemudian banyak para ahli, para pakar yang di bidangnya masing-masing yang kemudian mencoba mencari hikmah di balik perintah ya. Jadi mandi di sepertiga akhir malam sebelum memulai rangkaian qiyamul lail, jika ditinjau dari kesehatan dan penelitian kesehatan, ternyata memiliki manfaat yang sangat besar. Mandi yang biasa kita lakukan pada pagi hari memang memiliki pengaruh besar untuk memulai aktivitas setelah tubuh menyisakan lelah setelah berjam-jam tidur di malam hari. Rasa kantuk tentunya tak mudah hilang hanya dengan berwudu atau cuci muka. Tubuh yang akan terasa segar dan bersemangat untuk memulai aktivitas setelah mendapat siraman air dingin yang menyegarkan. Konon para nabi dan rasul biasa menghidupkan malam fajar dengan segala aktivitas ritual. Fajar maksudnya jauh waktu sebelum matahari terbit. Lalu kebiasaan itu diikuti oleh para tabi'in dan para salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri pada ilahi, dan termasuk pula kebiasaan mandi di kala fajar. Menurut penelitian ya, maka makin pagi air yang kita gunakan, maka kandungan O3 yang terkandung di dalamnya adalah lebih besar. Dan O3 ini mengandung khasiat yang menakjubkan bagi tubuh bila digunakan untuk keperluan mandi pagi, yaitu saat fajar. Ada pula yang mengatakan bahwa air dingin pada waktu sebelum subuh atau waktu sepertiga malam memiliki partikel alfa yang sangat besar. Partikel alfa ini memiliki energi yang sangat kuat. Mungkin hal ini pula yang menjadikan tubuh lebih bugar ketimbang mandi
pagi pada umumnya. Sebuah pengalaman dan saran pernah boleh disampaikan oleh seorang teman. Dia seorang ahli pengobatan herbal. Dia bercerita bagaimana cara dia mengobati anaknya yang sedang demam. Katanya dia tak pernah memberikan obat-obatan, cukup memandikannya pada waktu sebelum subuh tiba sekitar jam 4. Cara dia memberikan anaknya yang sedang demam adalah air disiramkan dimulai dari ujung kaki terlebih dahulu, pelan-pelan hingga ujung rambut. Dan jangan lupa sambil berdoa tentunya ya. Karena air hanyalah perantara, selebihnya tentu peran Allah yang Maha Kuasalah yang memberikan kesembuhan. Meskipun cara ini agak sedikit melawan arus karena kebanyakan orang melarang mandi bila dalam keadaan demam. Tapi gak ada salahnya kalau kita mencoba gitu ya. Menurut Dr. Abdul Hamid Dayat dari University of Cairo, Mesir ya, bahwa gas O3 di udara sangat melimpah di waktu fajar. Kemudian akan berkurang sedikit demi sedikit sampai matahari terbenam. Dan gas O2 itu mempunyai pengaruh positif pada urat saraf, mengaktifkan kerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan udara pagi, dia merasakan kenikmatan dan kesegaran tiada taranya di waktu manapun, baik siang atau malam. Sementara itu beberapa penelitian menyimpulkan sebaiknya seorang membiasakan mandi pagi itu dengan air dingin, jadi bukan dengan air hangat. Mandi sebelum masuk subuh memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Menurut Dr. Arwe Sudoyo MD, dokter spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran UI dan Rumah Sakit Medistra, mandi pagi secara medis akan merangsang sistem peredaran darah dan persarafan menjadi lebih aktif. Hal ini timbul sebagai reaksi terhadap rangsangan suhu dingin secara singkat. Sepanjang seseorang tidak sakit, maka mandi subuh atau sebelum subuh memberikan efek positif terhadap rangsangan suhu dingin, rangsangan tadi ya, memberikan efek positif karena tubuh dicambuk oleh temperatur yang rendah. Dr. Midi Haryani, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Klinik Nusantara Kuningan menyebutkan bahwa dengan mandi subuh dapat membangunkan tubuh yang terlelap di mana metabolisme tubuh sedang melambat. Diibaratkan membangunkan mesin yang awalnya pelan kemudian dinaikkan. Suhu tubuh akan dinaikkan mencapai kestabilan. Jantung menjadi terpacu untuk bangun, adrenalin meningkat, pembuluh darah jauh lebih lancar untuk bergerak sehingga aliran darah dalam tubuh menjadi sangat baik, termasuk aliran ke kulit sehingga kulit nampak fresh. Nah, tentu untuk mereka yang memiliki penyakit berat ya, sebaiknya mandi dengan suhu air hangat, bukan panas ya, yang mendekati suhu tubuh sehingga sistem penyesuaian atau adaptasi yang sedang lemah tidak dirangsang secara paksa. Jadi tetap secara medis memang dianjurkannya untuk mereka yang memiliki penyakit berat ini mandi air dinginnya itu jangan terlalu dingin ya, bahkan kalau boleh ya hangat-hangat lah gitu ya. Tetapi bukan untuk yang sedang normal ya, tidak sedang normal, tetapi pada individu-individu yang mungkin sedang menderita penyakit yang berat ya. Jadi tetap mandi di sepertiga malam itu sesuatu yang positif ya. Jadi itulah beberapa hal yang akan kita jelaskan ya, tadi sebagai pengantar ya, tentang bagaimana mandi di sepertiga akhir malam itu banyak membawa manfaat ya. Tadi sudah kita sebutkan karena ada yang namanya O3 gitu ya,
tadi sebagaimana hasil penelitian ya. Kemudian juga didasarkan pada nabi-nabi terdahulu ya, bahkan nabi sebelum Rasulullah pun juga sudah dilakukan ya. Jadi juga yang tadi disampaikan oleh dua dokter ya, satunya dokter Abdul Hamid yang mengatakan tadi adanya kandungan gas O3 ya. Kemudian juga dari dokter Arwi Sutoyo dan juga dokter Midi Haryani ya, spesialis penyakit dalam, dan yang merekomendasikan tentang perlunya kita menjalankan sunnah Rasul ini, yaitu melakukan mandi di sepertiga malam terakhir. Dan di podcast selanjutnya akan kita sampaikan tentang manfaatnya secara kesehatan secara lebih rinci ya. Kita akhiri dulu karena kita memang tidak bisa berlama-lama ya. Nanti kalau terlalu lama menjadi membosankan gitu ya. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.